mengalami kasih Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana menjelaskannya, saudara? Di sebuah kota sedang diadakan sebuah sirkus yang sangat terkenal. Dan orang-orang yang masuk harus membayarnya. Lalu di pinggiran kota itu ada seorang anak kecil yang uangnya itu selalu pas-pasan dikasih orang tuanya. Karena orang tuanya memang miskin. Itu sebabnya dia menabung. Dia tahu sirkus itu akan berlangsung 1 bulan di situ. Maka dia tabung sedikit demi sedikit. Dia juga rajin membantu orang tuanya sehingga orang tuanya kasih dia tambahan sedikit. Dia bilang sama mamanya, "Mama, saya mau pergi ke kota nonton sirkus." Mamanya bilang, "Bagaimana kamu pergi? Uangmu gak ada." Dia bilang, "Saya sudah menabung. Yang mama kasih saya juga tabung. Saya akan masuk ke dalam menonton sirkus tersebut." Lalu dia naik sepedanya yang kecil itu, berangkat dari rumah sendiri menuju ke kota yang ada sirkusnya itu. Wah, anak kecil tidak merasa takut. Dia pergi sendiri. Nah, sampai di ujung sana, sebelum masuk ke tempat, sudah ada tempat parkir yang begitu luas. Dia parkirkan sepedanya, harus jalan kaki lebih kurang berapa ratus meter lagi untuk masuk membeli tiket nonton sirkus. Kemudian dia ikuti petunjuk yang diajarkan oleh orang-orang. Dia berjalan, berbaris, antri di loket, dan beli tiket. Dia bayar dengan hasil celengannya. Kemudian dia pun berkesempatan masuk setelah melewati penjagaan di depan pintu. Di depan dia disambut dengan balon yang banyak sekali. Dia melihat warna-warni balon, dia senang sekali. Di situ sebentar-sebentar ada suara mercon kecil berbunyi. Dia merasa senang sekali. Ada orang yang pakai pakaian boneka menyambut dia. Dia merasa gembira sekali, happy sekali. Seakan-akan dia menikmati sesuatu yang luar biasa. Kemudian dia keliling lagi pelan-pelan, berjalan di situ, di sekitar lapangan tersebut, di pelataran sirkus itu. Dia juga melihat ada pelawak-pelawak, ada orang-orang yang berkumpul di situ, ada orang-orang yang bernyanyi, ada yang menjual makanan, ada yang menjual minuman. Dia merasa sudah sangat senang, apalagi sisa uangnya dia dapat membeli es krim. Ketika dia sudah merasakan semuanya itu, dia mulai berkeringatan. Dia mulai merasa capek. Padahal sebenarnya acara tersebut masih 2 jam. Tapi dia sudah merasa capek. Di dalam rasa capeknya itu, dia pun masuk ke sepedanya. Di situ ada bontot, dia bawa nasi yang diberikan oleh mamanya. Dia makan. Sesudah kenyang, dia bayangkan, dia sudah merasakan kegembiraan. Dia sudah merasakan tanda kutip puas. Dia pun dayung sepedanya pulang ke rumah. Di rumah, mama dan papanya, teman-temannya bertanya pada dia, "Apakah kamu sudah nonton sirkus?" Dia bilang, "Saya sudah melihat balon, saya sudah melihat lawak, saya melihat orang bernyanyi, saya melihat orang jual makanan, saya melihat ada mercon dan sebagainya. Itu yang saya lihat." Mereka bertanya, "Apakah kamu gak melihat permainan sirkus itu?" Dia bilang, "Tidak." "Lalu kenapa kamu pulang?"
Dia bilang, saya sudah capek, saya sudah senang. Saudara, inilah gambaran orang-orang yang tidak memahami sebenarnya siapa Tuhan yang kita sembah. Ada banyak orang yang hari ini datang ke gereja, mereka hanya menikmati musik yang enak didengar, puji-pujian yang keras, ada band sukacita, sound system yang mahal, yang bagus, ditambah dengan Videotron yang begitu luar biasa sekali, teknologi yang canggih, AC yang dingin. Mereka menikmati semuanya, jingkrak-jingkrak, lompat-lompat, bernyanyi dan sebagainya. Senang sekali. Lalu juga dia senang mendengarkan khotbah-khotbah. Khotbah-khotbah yang, apalagi khotbah-khotbah yang lucu. Khotbah-khotbah yang bertemakan sehari-hari. Dia merasa senang. Ketika kita bertanya pada orang itu, tadi kamu ke gereja menikmati apa saja? Oh, musiknya bagus, sound systemnya luar biasa. Oh, pendetanya khotbah hebat sekali. Apa yang dikhotbahkan? Wah, pokoknya dia cerita lucu sekali. Sesungguhnya saudara, orang itu belum mendapatkan apa-apa. Dia hanya seperti anak kecil tadi, hanya masih berada di pelataran tempat sirkus. Dia merasakan sukacita di pelataran. Dia belum resmi secara benar-benar nonton sirkus itu. Dia hanya di tenda luar. Nah, kalau kita masuk dalam ibadah, masuk dalam gereja, mengikuti Tuhan, hanya sekedar yang di luar-luar saja, itu hanya kulit-kulitnya. Kita hanya mau senang. Kita belum sampai percaya Yesus menderita. Percaya Yesus harus bergumul. Percaya Yesus harus berlutut berdoa dengan air mata yang bercucuran. Percaya Yesus harus korbankan apa yang kita miliki untuk menolong orang lain. Percaya Yesus harus dengan hati yang tulus mengampuni orang yang menyakiti kita. Belum sampai sedemikian, saudara. Nah, kalau belum sampai sedemikian, kita belum merasakan benar-benar kasih Tuhan itu. Ditambah lagi, harus merasakan bahwa percaya Yesus, kita mendapatkan keselamatan itu. Hidup kita masih ragu, karena kita hanya menikmati yang di luar-luar saja, di kulit-kulitnya saja. Datang ke gereja, bandnya enak. Datang ke gereja, suaranya bagus. Datang ke gereja, sound system bagus. Datang ke gereja, hanya lucu-lucu. Kita dapatkan yang tidak lucu di kehidupan kita, yang tidak lucu, Tuhan bisa kita tinggalkan. Karena hidup kita tidak selalu lucu. Hidup kita tidak selalu senang. Kadang ada gelombang, ada kepahitan, ada masalah, ada sakit. Saudara, orang yang bisa hidup dengan taat sepenuhnya kepada Tuhan adalah orang yang sudah merasakan bagaimana Yesus mati di atas kayu salib, berkorban untuk dia, dan bangkit kembali menyelamatkan dia. Dia turut merasakan bagaimana Yesus itu mengasihi dengan penuh penderitaan. Dengan derita yang mendalam sekali, dia mengasihi kita. Yesus mengasihi kita bukan sekedar omong-omong kosong, tapi Yesus mengasihi kita dengan perkataan yang pasti, dengan pengorbanan yang pasti, dengan tindakan yang pasti, yang nyata, yang real, saudara.
Bagaimana dengan kita? Apakah kita sampai hari ini sudah sekian lama percaya pada Tuhan? Orang tanya, percaya Tuhan nggak? Percaya. Orang tanya, ke gereja nggak? Ke gereja. Orang tanya, kamu ikut melayani nggak? Ikut melayani. Tapi orang juga bertanya, kenapa kamu masih suka sakit hati? Kenapa kamu suka membenci orang? Kenapa kamu suka marah-marah? Kenapa kamu masih melakukan tindakan yang tidak menyenangkan hati Tuhan? Kenapa? Karena hanya di kulit-kulitnya saja. Mari kita berdoa pada Tuhan, minta kekuatan, supaya kita mendapatkan pertolongan Tuhan, di mana kita benar-benar percaya kepada Dia, menyerahkan seluruh hidup kepada Dia, mempertaruhkan seluruh kehidupan kita kepada Dia, mau bekerja, mau melayani, mau ikut Tuhan dengan setaatnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati engkau dan juga memberkati saya, memberikan pertolongan kepada engkau dan juga memberikan pertolongan pada saya. Amin.